Halo semua, hari ini kita akan membahas putri kerajaan yang hidupnya dari luar terlihat sempurna. Semua orang mendambakan menjadi seperti dirinya. Namun siapa sangka kehidupan di balik istana yang penuh tekanan membuatnya menderita di dalam pernikahannya. Hingga kecelakaan tragis merenggut nyawanya. Inilah kisah Putri Diana dari Kerajaan Inggris. Diana Spencer lahir pada 1 Juli 1961 di Sandringham, Norfolk, Inggris. Ia berasal dari keluarga bangsawan Inggris yang dekat dengan keluarga kerajaan. Ayahnya adalah John Spencer, Viscount Althorp, sementara ibunya, Frances Roche, berasal dari keluarga aristokrat. Masa kecil Diana tidak sepenuhnya bahagia. Kedua orang tuanya bercerai ketika Diana masih kecil, dan peristiwa itu sangat mempengaruhi kondisi emosinya. Ia dikenal sebagai anak pemalu, sensitif, tetapi sangat peduli pada orang lain. Diana bersekolah di berbagai sekolah asrama di Inggris dan sempat bekerja sebagai guru taman kanak-kanak serta pengasuh anak sebelum terkenal di dunia. Diana pertama kali bertemu dengan Pangeran Charles ketika masih remaja. Saat itu, Charles sebenarnya dekat dengan kakak Diana, Sarah Spencer. Namun beberapa tahun kemudian, hubungan Charles dan Diana berkembang. Pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, media Inggris mulai memperhatikan Diana karena ia dianggap cocok menjadi calon istri pewaris tahta Inggris. Pertunangan mereka diumumkan pada Februari 1981. Diana saat itu baru berusia 19 tahun, sedangkan Charles berusia 32 tahun. Pernikahan kerajaan yang ditonton dunia. Pernikahan mereka berlangsung pada 29 Juli 1981 di Katedral St. Paul, London. Acara ini disaksikan ratusan juta orang di seluruh dunia dan disebut sebagai fairy tale wedding. Gaun pengantin Diana menjadi salah satu yang paling terkenal dalam sejarah kerajaan Inggris. Setelah menikah, ia resmi menyandang gelar Princess of Wales. Namun di balik kemewahan itu, kehidupan rumah tangga mereka mulai mengalami masalah. Kehidupan sebagai putri kerajaan. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Diana sangat dicintai rakyat. Ia tampil berbeda dibanding bangsawan lain, karena lebih hangat, emosional, dan dekat dengan masyarakat biasa. Ia sering mengunjungi rumah sakit, panti asuhan, dan wilayah konflik. Diana terkenal karena kepeduliannya terhadap penderita HIV/AIDS, penyakit kusta, dan korban ranjau darat. Pada era 1980-an, banyak orang masih takut menyentuh pasien AIDS. Namun Diana dengan berani berjabat tangan dan memeluk mereka di depan kamera. Tindakan itu membantu mengubah pandangan dunia terhadap penyakit tersebut. Ia juga menjadi ikon fashion dunia. Setiap pakaian yang dikenakannya selalu menjadi perhatian media internasional. Kelahiran Pangeran William dan Harry. Diana melahirkan putra pertamanya, William, Prince of Wales, pada tahun 1982. Putra keduanya, Prince Harry, Duke of Sussex, lahir pada tahun 1984. Diana dikenal sebagai ibu yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Ia ingin William dan Harry merasakan kehidupan normal, sesuatu yang jarang terjadi di lingkungan kerajaan. Ia sering membawa mereka ke taman hiburan, restoran cepat saji, bahkan mengajak mereka bertemu orang-orang biasa agar memahami kehidupan nyata. Konflik rumah tangga dan tekanan media. Di balik citra keluarga kerajaan yang sempurna, hubungan Diana dan Charles semakin memburuk. Salah satu penyebab terbesar adalah hubungan lama Charles dengan Camilla Parker Bowles.
Diana merasa pernikahannya dipenuhi kebohongan dan tekanan. Dalam wawancara terkenal tahun 1995 bersama program Panorama BBC, Diana mengatakan kalimat yang sangat terkenal. "There were three of us in this marriage." Kalimat itu merujuk pada keberadaan Camilla dalam hubungan mereka. Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Diana juga mengaku mengalami depresi, kesepian, gangguan makan bulimia, dan tekanan mental akibat kehidupan kerajaan serta sorotan media yang ekstrim. Paparazzi terus mengikuti hidupnya hampir setiap hari. Pada tahun 1992, keluarga kerajaan mengumumkan bahwa Charles dan Diana berpisah. Perceraian mereka resmi selesai tahun 1996. Meski kehilangan gelar Her Royal Highness, Diana tetap sangat populer di mata publik dunia. Bahkan, popularitasnya sering dianggap melebihi anggota kerajaan lain. Setelah perceraian, Diana mencoba menjalani hidup yang lebih bebas. Ia sempat dikabarkan dekat dengan beberapa pria, termasuk ahli bedah Pakistan bernama Hasnat Khan. Pada 1997, Diana menjalin hubungan dengan Dodi Al-Fayed, putra miliarder Mesir Mohammed Al-Fayed. Hubungan mereka menjadi sorotan media global. Pada 31 Agustus 1997, dunia dikejutkan oleh kabar kecelakaan mobil yang menewaskan Diana di Paris, Prancis. Mobil yang ditumpanginya bersama Dodi Fayed mengalami kecelakaan di terowongan Pont de l'Alma saat mencoba menghindari kejaran paparazzi. Dodi Fayed dan sopir mereka meninggal di lokasi. Diana sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi akhirnya meninggal dunia pada usia 36 tahun. Kematian Diana memicu duka besar di seluruh dunia. Jutaan orang meletakkan bunga di depan Istana Kensington dan Buckingham. Pemakaman dan reaksi dunia. Pemakaman Diana berlangsung pada 6 September 1997 dan ditonton miliaran orang di televisi. Salah satu momen paling emosional adalah ketika William dan Harry berjalan di belakang peti mati ibu mereka. Elton John membawakan lagu Candle in the Wind 1997 sebagai penghormatan untuk Diana. Banyak masyarakat mengkritik keluarga kerajaan karena dianggap lambat menunjukkan emosi publik setelah kematiannya. Warisan dan pengaruh Diana. Hingga kini, Diana Spencer masih dikenang sebagai People's Princess, julukan yang diberikan karena kedekatannya dengan rakyat biasa. Warisannya terlihat dalam aktivitas kemanusiaan modern keluarga kerajaan. Kampanye kesehatan mental, kepedulian terhadap penderita HIV/AIDS, perubahan citra keluarga kerajaan Inggris menjadi lebih manusiawi. Banyak orang percaya Diana mengubah cara dunia memandang bangsawan Inggris. Anaknya, William, Prince of Wales, dan Prince Harry, Duke of Sussex, sering menyebut bahwa pengaruh ibu mereka masih sangat besar dalam hidup mereka hingga sekarang. Hubungan antara Charles III dan Camilla Parker Bowles adalah salah satu kisah paling kontroversial dalam sejarah modern keluarga kerajaan Inggris. Awal pertemuan. Charles dan Camilla pertama kali bertemu sekitar tahun 1970 lewat lingkaran sosial bangsawan Inggris. Banyak sumber mengatakan mereka langsung cocok karena sama-sama menyukai kuda, kehidupan pedesaan, dan memiliki selera humor yang mirip. Saat itu Charles sebenarnya jatuh cinta pada Camilla, namun ada beberapa masalah besar. Camilla dianggap tidak memenuhi standar calon istri kerajaan pada masa itu. Keluarga kerajaan ingin Charles menikahi wanita bangsawan yang dianggap lebih cocok. Charles harus menjalani tugas militer Angkatan Laut. Ketika Charles pergi bertugas, Camilla akhirnya menikah dengan Andrew Parker Bowles pada tahun 1973. Hubungan yang tidak pernah benar-benar berakhir.
Walaupun Camilla sudah menikah, hubungan emosional antara Charles dan Camilla disebut tetap berlanjut selama bertahun-tahun. Ketika Charles menikahi Diana Spencer pada tahun 1981, banyak orang percaya hubungan Charles dan Camilla sebenarnya belum selesai. Diana sendiri kemudian mengaku merasa Camilla selalu hadir dalam pernikahannya. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, media Inggris mulai membongkar dugaan perselingkuhan Charles dan Camilla. Salah satu skandal terbesar adalah bocornya rekaman percakapan pribadi mereka tahun 1993, yang dikenal publik sebagai Camilla Gate atau Tampon Gate. Skandal ini membuat citra Charles sangat buruk di mata masyarakat saat itu, terutama karena banyak orang bersimpati pada Diana. Camilla juga menjadi sosok yang sangat dibenci publik Inggris pada era tersebut. Banyak yang menganggap dirinya penyebab hancurnya pernikahan Charles dan Diana. Setelah perceraian Diana dan Charles. Setelah kematian Diana tahun 1997, hubungan Charles dan Camilla sempat dijaga sangat hati-hati karena suasana publik masih dipenuhi duka dan kemarahan. Namun perlahan, keluarga kerajaan mulai memperkenalkan Camilla ke publik secara lebih resmi. Pada tahun 2005, Charles akhirnya menikahi Camilla dalam upacara sipil di Windsor. Setelah menikah, Camilla mendapat gelar Duchess of Cornwall. Ia perlahan mulai diterima masyarakat. Fokus pada kegiatan amal dan tugas kerajaan. Ketika Elizabeth II meninggal pada 2022 dan Charles menjadi raja, Camilla resmi menyandang gelar Queen Camilla. Apakah Charles benar-benar mencintai Camilla? Banyak pengamat kerajaan percaya Camilla adalah cinta terbesar Charles sejak muda. Sebagian orang bahkan berpendapat Charles sebenarnya ingin menikahi Camilla sejak awal, tetapi terhalang aturan dan tekanan tradisi kerajaan. Hubungan mereka bertahan lebih dari 50 tahun, melewati pernikahan masing-masing, skandal media, kebencian publik, kematian Diana, tekanan keluarga kerajaan. Karena itu, hubungan mereka sering dianggap sebagai kisah cinta yang rumit sekaligus kontroversial. Hubungan Camilla dengan Diana. Hubungan antara Camilla Parker Bowles dan Diana Spencer sangat tegang. Diana pernah mengatakan ia mengetahui keberadaan Camilla dalam kehidupan Charles sejak awal pernikahan mereka. Dalam beberapa biografi kerajaan, disebutkan Diana pernah menghadapi langsung Camilla di sebuah pesta dan mengatakan, "Jangan perlakukan aku seperti orang bodoh." Persaingan dan konflik emosional di antara mereka menjadi salah satu drama keluarga kerajaan paling terkenal di abad ke-20. Pandangan publik sekarang. Dulu Camilla sangat tidak disukai. Namun seiring waktu, banyak masyarakat mulai menerima dirinya. Ia dianggap setia mendampingi Charles. Generasi muda cenderung lebih netral terhadap kontroversi lama. Meski begitu, bagi banyak penggemar Diana, hubungan Charles dan Camilla masih dianggap bagian dari tragedi hidup Putri Diana. Pada akhirnya, kisah Diana Spencer dan Charles III mungkin bukan sekedar cerita tentang perselingkuhan, cinta, atau konflik keluarga kerajaan. Bisa jadi, mereka adalah dua manusia yang terjebak dalam sistem kerajaan yang sangat konservatif, penuh tuntutan tradisi, citra, dan kewajiban. Charles mungkin dipaksa mengubur cinta lamanya demi memenuhi standar kerajaan. Sementara Diana, di usia yang masih sangat muda, harus masuk ke dunia istana yang dingin, penuh tekanan, dan sorotan media tanpa henti. Dan di tengah semua kemewahan itu, keduanya perlahan kehilangan kebahagiaan mereka sendiri. Namun apakah mereka benar-benar korban keadaan? Ataukah ada keputusan-keputusan pribadi yang akhirnya memperburuk semuanya? Setiap orang mungkin punya jawaban yang berbeda. Yang jelas, kisah mereka meninggalkan luka, pelajaran, dan perubahan besar bagi keluarga kerajaan Inggris hingga hari ini. Kalau menurut kalian, apakah Diana dan Charles sebenarnya korban tradisi kerajaan yang terlalu kaku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk update video misteri lainnya. Sampai jumpa!